Nah, untuk cara seleksinya bagaimana? Untuk cara seleksinya yaitu, nah dia ada zona prioritas, di mana di sini ada zona prioritas pertama, zona prioritas kedua, dan zona prioritas ketiga. Sebelum kita lanjut videonya, ayo dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng. Serta jangan lupa like, share, and comment video-videonya. Ayo kita mulai. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel tempatnya belajar, channelnya tutorial, di mana video kali ini saya akan membahas bagaimana alur dan mekanisme pendaftaran sesuai dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta nomor E0011 tahun 2022 tentang alur proses pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2022-2023, di mana melalui website ppdb.jakarta.go.id. Di mana di video kali ini saya akan membahas mengenai tiap-tiap jalurnya yang berisi ketentuan umumnya, ketentuan khususnya, kuota daya tampungnya, jadwalnya, zonasinya, sampai dengan bagaimana cara seleksinya di setiap jalur yang ada di PPDB Online tahun 2022 di DKI Jakarta. Untuk itu, saksikan terus video ini dari awal sampai selesai agar kalian paham dan mengerti bagaimana tiap-tiap jalur yang ada di PPDB Online tahun 2022. Begitu, mari kita mulai. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam websitenya, di mana di ppdb.jakarta.go.id. Saya akan membahas mengenai mekanisme ya, alur dan mekanisme pendaftaran sesuai dengan keputusan Kepala Dinas ya. Nah, di sini ini dia, di mana di SK Kadisdik nomor E0011 tahun 2022 tentang alur proses PPDB tahun 2022. Mari kita mulai. Nah, ini PowerPoint-nya sudah saya siapkan, di mana PPDB Online tahun 2022 Provinsi DKI Jakarta mengenai alur dan mekanisme pendaftaran sesuai dengan keputusan Kepala Dinas Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor E0011 tahun 2022 tentang alur proses pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2022-2023. Lanjut, kita mulai bagaimana tiap-tiap jalurnya. Jalur zonasi tingkat SD, SMP, dan SMA, di mana di sini tidak ada SMK ya, karena di SMK tidak menggunakan jalur zonasi ya. Jadi hanya di tingkat SD, SMP, dan SMA. Nah, itu bagaimana sih untuk tentuan umumnya? Nah, ketentuan umumnya masih sama dengan yang jalur-jalur yang lain, yaitu wajib menjadi warga DKI Jakarta minimal selambat-lambatnya pada tanggal 1 Juni tahun 2021. Lalu untuk ketentuan jalur zonasi ya, nah ini hanya dapat memilih sekolah sesuai dengan daftar zonasi sekolah yang telah ditetapkan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat atau peserta didik dapat melihat bagaimana zonasi yang telah ditetapkan di PPDB Online tahun 2022 di website ppdb.jakarta.go.id. Nah, untuk zonasi itu ada prioritas pertama, prioritas kedua, dan prioritas ketiga. Nah, itu nanti akan saya sisipkan di dalam deskripsi di video ini. Nah, kalian bisa download ya di deskripsi video ini. Nah, itu dimana untuk ketentuan jalur zonasi. Nah, itu untuk kuota daya tampungnya berapa? Nah, untuk SD yaitu sebanyak 73% dari total siswa yang akan diterima. Untuk SMP dan SMA itu sebanyak 50% dari total peserta didik yang diterima pada PPDB tahun 2022 ini. Ya, untuk jadwal jalur zonasi SD, nah itu berbeda dengan jadwal jalur zonasi tingkat SMP maupun SMA, di mana untuk SD itu dimulai pada tanggal 13 Juni sampai dengan 15 Juni tahun 2022, dan untuk pengumumannya pada tanggal 15 Juni tahun 2022 pada jam 5 sore atau 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, untuk lapor diri ya pada tanggal 16 Juni tahun 2022 sampai dengan 17 Juni tahun 2022. Itu untuk jadwal jalur zonasi SD. Nah, untuk jadwal jalur zonasi SMP dan SMA tahun 2022 yaitu dimulai pada tanggal 27 Juni tahun 2022 sampai dengan 29 Juni tahun 2022. Nah, untuk pengumumannya pada tanggal 29 Juni tahun 2022 pada pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat atau pada jam 5 sore. Nah, untuk lapor dirinya pada tanggal 30 Juni tahun 2022 sampai dengan 1 Juli tahun 2022. Itu untuk jadwal jalur zonasi ya, tingkat SMP dan SMA. Nah, untuk cara seleksinya bagaimana? Untuk cara seleksinya yaitu, nah dia
ada zona prioritas, di mana di sini ada zona prioritas pertama, zona prioritas kedua, dan zona prioritas ketiga. Apa sih zona prioritas yang pertama? Nah, zona prioritas pertama itu diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili di RT yang sama atau RT yang lokasi sekolahnya dengan CPDB. Nah, itu berdomisili di RT yang berbatasan langsung ya, atau bersinggungan dengan RT ya lokasi sekolah, yaitu untuk zonasi prioritas pertama. Nanti untuk zonasi prioritas yang kedua yaitu diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili di RT pada sekitar sekolah berdasarkan pemetaan yang ada di Pergub yang mengatur mengenai zonasi sekolah ya. Nah, lalu untuk zonasi prioritas ketiga diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili sama dan atau berdekatan dengan kelurahan sekolah. Nah, itu untuk bagaimana zonasi di setiap prioritasnya ya. Nah, untuk seleksinya itu apa sih urutannya? Yaitu yang pertama ada zonasi prioritas ya, terus yang kedua usia dari yang tertua ke yang termuda ya, lalu yang ketiga urutan pilihan sekolahnya, dan yang keempat yaitu dari waktu mendaftar. Semakin kalian cepat mendaftarnya, maka kalian semakin mendapatkan poin plus dalam penilaian seleksi pada jalur zonasi ini. Nah, untuk dalam hal kuota jika tidak terpenuhi maka akan dilimpahkan ke dalam PPDB tahap yang kedua atau tahap bangku kosong ya. Jadi seperti itu untuk jalur zonasinya. Nah, untuk zonasinya pada di prioritas pertama, kedua, dan ketiga kalian bisa download di deskripsi video ini. Ya, terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai selesai. Dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang berwarna merah hingga menjadi abu-abu. Jika kalian ingin bertanya, maka isi kolom komentar. Terima kasih.